Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, sehingga dengan kemuliaan bulan Ramadan banyak sekali orang-orang melaksanakan ibadah, terutama adalah sholat tarawih. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, banyak sekali anak-anak, pemuda, orang tua melaksanakan tadarus Al-Quran. Memang baca Al-Quran adalah penuh berkah, penuh fadilah. Namun mari kita juga belajar di dalam Al-Quran. Ada bacaan-bacaan yang perlu kita pahami. Jangan sampai hanya asal-asalan di dalam membaca. Harus kita gurukan. Sebab apa? Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran untuk pedoman hidup manusia. Yang membaca pun akan mendapatkan kemuliaan. Yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala jika bacaannya itu baik dan mau menggurukan. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinat. Bahwa di bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran untuk petunjuk dan untuk pembeda bagi kita semua. Maka harus kita pelajari dalam Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang perlu digurukan. Jangan sampai kita dalam membaca Al-Quran akan mendapatkan laknat dari Quran itu sendiri. Dalam hadis pun disebutkan rubatalil Quran wal Quran yal'an, bahwa banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak akan memberikan kemanfaatan, tapi Al-Quran akan memberikan laknat bagi kita. Terutama kita tidak melaksanakan daripada isi Al-Quran. Sebelum sampai kita mempelajari isi Al-Quran, juga kita pelajari hukum-hukum bacaan. Ada ilmu tajwid, ada ilmu gharib dan lain sebagainya. Mari kita pelajari dengan baik. Satu contoh, di dalam Al-Quran ada namanya bacaan gunnah, ada bacaan ikhfa dan lain sebagainya. Bagaimana dalam kita membaca gunnah adalah dengung. Oleh karena itu di dalam kita membaca Al-Quran sekarang bulan Ramadan, di surau, di melanggar, di masjid, banyak sekali orang tadarus. Tapi dalam kita mendengarkan tadarusan itu tidak merasakan nikmat. Karena apa? Bacaannya yang kurang tepat. Oleh karena itu biar kita membaca Al-Quran, orang mendengar juga enak, itu kita harus belajar bacaan yang baik, tajwidnya yang baik. Jangan hanya mengejar khatam tapi tidak memperhatikan bacaan. Contoh dalam surat Al-Baqarah saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini jangan sampai kita bacanya yang penting khatam, akhirnya apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kebut-kebutan di dalam bacaan. Yang mendengarkan itu tidak akan merasakan nikmat. Lagi kalau di dalam surat-surat pendek harus yang baik. Jangan kita hanya mengejar khatam, tapi kita utamakan adalah bacaan yang baik. Syukur menghampiri benar, kalau benar itu wallahu a'lam. Paling tidak dalam tajwid kita bisa menerapkan, bacaan gharibnya juga bisa menerapkan. Inilah yang kita harapkan untuk bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Maka di dalam tadarus kita harus perhatikan yang baik. Tidak usah tergesa, tidak usah mengejar khatam dan lain-lain. Tapi kejarlah bacaan-bacaan yang menurut ilmu tajwidnya yang baik. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada yang namanya nun tasjid. Nun tasjid itu harus dengungnya yang lama. Di situ ada yang namanya idgham samsiyah. Jika nun tasjid kita baca dengung yang lama, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ini dengungnya lama nampak. Dengung lama. Lamanya berapa kalau kita membaca dengung? Adalah 2 harokat. Kalau kami mendidik anak-anak, pokoknya dengungnya yang lama itu aja, biar anak cepat paham. Tidak, belum perlu anak itu kita tunjukkan ini bacaan ini bacaan ini. Nanti terlalu lama anak untuk memahami. Karena itu marilah kita bersama-sama menggiatkan dalam bacaan Al-Quran bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan bacaan yang baik, kita tadarus di masjid, tadarus di musola, ini orang-orang mendengarkan akan merasakan enak dengan bacaan yang baik. Namun juga harus kita melihat kondisi daerah. Jangan sampai kita terlarut malam, ya. Karena apa? Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk. Silahkan mau tadarus sampai pagi, tidak masalah. Tapi kalau di masjid, lingkungan kita adalah lingkungan yang majemuk. Apalagi banyak petani, banyak pekerja, kita kasih. Yang semula kita niatnya ibadah, tapi malah mengganggu orang lain yang seharusnya akan istirahat. Karena apa? Belum tentu semua orang itu mendengarkan dalam kita tadarus di masjid. Orang akan senang semuanya. Belum tentu. Daripada kita semua niatnya ibadah baik, namun kita dimarahi oleh tetangga dan lain sebagainya, ya kita harus bisa menjaga waktu. Paling tidak setelah tarawih sampai jam 9 atau setengah 10. Karena banyak sekali di masjid-masjid itu merasa bulan Ramadan, wah tadarusnya sampai jam 1 malam dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, bukannya saya tidak senang dengan orang yang membaca Al-Quran, senang. Namun kalau waktunya terlalu malam, perlu juga kita istirahat. Masyarakat majemuk pun juga perlu istirahat. Jangan sampai yang niatannya baik tapi malah mendatangkan dosa. Kita akan mengganggu orang istirahat, mengganggu orang yang tidur. Silakan akan mau baca Al-Quran sampai pagi, hebat, tapi tidak usah dipakai pengeras suara. Itulah yang perlu kami sampaikan.
untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan yang penuh berkah, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, masyarakat kita akan mendapatkan keberkahan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jadi marilah kita isi, kita didik masyarakat dengan senang membaca Al-Qur'an. Namun sekali lagi harus kita gurukan baca Al-Qur'an walaupun sudah tua, ya. Kalau memang sudah maksimal dalam kita belajar, ada guru dan juga kita menghadap guru, ini insya Allah bacanya akan baik. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.